orang di luar Banten itu taunya Banten itu kota industri, ya kan? Di sisi lain, jumlah pengangguran terbesar di Indonesia adalah Provinsi Banten. Tertinggi sana. Tertinggi. Kadang-kadang tukar posisi, tukar posisi dengan Jawa Barat. Jangan kita membuka sekolah tapi tujuannya nggak jelas. Jadi kalau misalkan SMK itu harusnya membuka SMK yang industrinya ada di Provinsi Banten. Jurusannya begitu. Jurusannya. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program Mode Ngobrol bareng anggota Dewan. Kali ini saya akan berbincang dengan anggota DPRD Provinsi Banten, Bapak Heri Handoko SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik. Menjelang Pileg 2024 ya? Iya. Iya Bang. Ini Sobat Kabar Banten ingin tahu nih, Pak Heri Handoko ini kalau tidak salah dulu juga pernah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang dulu ya? Betul. Selama 2 periode. Satu periode Ya. Kemudian langsung ke DPRD Provinsi Banten. Mungkin ada bisa diulas tuh Bang, gimana pertama kali mengenal politik praktis ini Bang? Baik, terima kasih Kang Irfan ya. Jadi pertama kali saya mengenal politik tentu saya belajar di aktivis mahasiswa ya, di kampus. Sejak mahasiswa. Jadi dulu saya pernah menjadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM di kampus saya tahun 2002 sampai 2004. Dan DPM itu sama halnya dengan DPRD ya, gitu betul. Ya? Jadi mungkin salah satu garis tangannya mulai dari situ gitu ya. Ketika itu saya dipercaya oleh teman-teman Fakultas Ekonomi di PTN di Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di situ menjadi ketua DPM, dan setelah saya selesai mengenyam pendidikan S1, saya hijrah ke Jakarta. Di Jakarta ternyata nggak jauh-jauh juga kenalannya dengan teman-teman politisi. Jadi saya dulu sempat sambil bekerja, saya aktif di yang namanya SEP Aceh. Ingat nggak tahun 2004 kita pernah mengalami tsunami? Aceh ya? Aceh ya. Jadi waktu itu kantornya di Grand Wijaya ya, Jakarta Selatan. Saya bergabung dengan ketuanya dulu SEP Aceh itu Rifki Harsa, yang sekarang jadi sekretaris Demokrat Nasional ya, Bang Rifki Harsa. Saya ketemu di sana sama Bang Muslim. Jadi dari situlah mungkin saya masuk politik tuh, karena saya kembali lagi ke daerah waktu itu, saya langsung daftar menjadi anggota partai di Partai Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat. Jadi partai pertama saya tahun 2005 saya masuk partai. Jadi 2005 itu saya langsung didaulat jadi ketua PAC. Jadi ketua PAC Kecamatan Keragilan. Jadi luar biasa. Baru beberapa bulan saya menjabat jadi ketua PAC, saya langsung ditawari jadi bendahara DPC. Waduh, saya bilang DPC itu kabupaten ya? Ya, Dewan Pimpinan Cabang kalau di Partai Demokrat. Saya waktu itu menolak. Saya bilang saya kira saya belum pantas untuk menduduki posisi itu, karena saya orang baru dan nggak mungkin saya langsung menempati posisi yang strategis di Partai Demokrat. Jadi saya bilang saya dari nol, saya berkarir di PAC, lalu saya mencalonkan tuh tahun 2009. Dan langsung jadi menjadi dan alhamdulillah terpilih Kabupaten Serang ya, satu periode. Iya. Mungkin ada alasan yang paling menonjol mungkin kenapa harus menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang begitu? Kenapa nggak langsung ke provinsi pada waktu itu? Ya kan, karena memang saya
dari awal ingin berkarir dari bawah. Kalau saya mungkin jadi sekretaris bendahara DPC, mungkin bisa saya langsung jadi calon anggota DPRD provinsi. Tapi karena memang saya mengawali karir dari tingkat paling bawah yaitu PAC, maka cita-cita saya sebenarnya sederhana saja. Mudah-mudahan saya bermanfaat mencalonkan tingkat 2 Kabupaten Serang. Saya dikasih nomor urut 2 waktu itu, dan alhamdulillah saya terpilih, kakak saya terpilih. Satu dapil. Dalam satu dapil? Iya. Dalam satu partai juga? Satu partai, satu dapil. Luar biasa. Satu dapil, satu partai, satu kampung. Itu gimana trik membagi suaranya kan? Bersaing di dalam internal keluarga, dalam internal partai. Ya, kita berbagi aja. Kita berbagi. Kalau itu sudah dibina oleh kakak saya, tentu saya tidak akan membina. Yang tidak dibina oleh kakak saya bina, seperti itu. Yang tidak bisa dibina. Yang nggak mau memilih kakak saya upayakan untuk memilih saya. Gitu. Jadi sebaliknya begitu. Dan sekarang sudah mau 1 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. 2 periode. 2 periode. Oh, di Dewan Provinsi. Saya kan 2009 ya? Jadi anggota DPRD Kabupaten Serang. 2014 saya selesai. Ketika itu saya ditawari langsung untuk mencalonkan menjadi anggota DPRD provinsi. Tidak dengan bismillah gitu, tanpa melihat pertimbangan apapun, saya langsung iakan. Pimpinan partai saya meminta untuk mencalonkan menjadi anggota DPRD provinsi, saya langsung naik kelas ke provinsi. 1 periode di kabupaten, saya langsung provinsi 2014-2019. Bayangkan, 2014 itu partai kami sedang terpuruk secara nasional. Ya. Tapi tetap bisa melenggang. Berbagai macam case yang menimpa partai kami, alhamdulillah kita bisa melewati tantangan itu. Tidak berefek lah ya terhadap teman-teman di daerah. Tergantung kita bagaimana bersosialisasi ke masyarakat, meyakinkan masyarakat. Kan bukan hanya elektoral partai, tapi elektabilitas pribadi atau sendiri pun juga penting gitu, menjadi kunci supaya kita terpilih menjadi anggota DPRD. Sudah puluhan tahun menjadi anggota dewan ini, Bang. Apa enaknya menjadi wakil rakyat ya? Kalau ketika zaman aktivis dulu, kita kan berteriak-teriak itu tidak bisa kita perjuangkan menjadi sebuah kebijakan. Kalau kita aktivis Irfan ataupun yang lain jadi aktivis kan, kita hanya menyuarakan saja di luar. Ya, di luar gedung parlemen, di luar pemerintahan. Tapi ketika kita bersuara lantang di parlemen, insya Allah aspirasi masyarakat itu bisa kita wujudkan menjadi sebuah program yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena di situ bisa ikut andil langsung. Ya, kita langsung terlibat secara langsung. Jadi intinya yaitu dari niat awal saya ingin bermanfaat untuk masyarakat, dimanapun posisi saya berada. Bermanfaat untuk masyarakat, kan pasti juga merasakan bagaimana banyaknya aspirasi dari masyarakat nih, Bang. Ya. Sejauh ini 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, masih adakah aspirasi masyarakat yang menurut Abang ini yang belum belum terimplementasikan begitu di banyak ya? Banyak ya. Contoh misalkan lapangan pekerjaan, lalu infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan. Karena memang tidak semua program yang diaspirasikan oleh masyarakat itu bisa kita bangun oleh pemerintah provinsi. Jadi banyak program-program infrastruktur jalan yang kewenangannya milik pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kan nggak bisa kita bangun secara langsung pakai APBD provinsi. Karena beda kewenangan ya? Kewenangannya kan berbeda, jadi harus kita membangun koordinasi seharusnya dengan pemerintah kabupaten kota supaya aspirasi itu bisa dijalankan. Tapi syukur buat saya berada di Dapil Kabupaten Serang, karena memang di Kabupaten Serang ini kan terkait infrastruktur jalan itu sudah punya perda. Perda percepatan infrastruktur. Jadi setiap tahun tuh ada target dari kepala daerah, itu sudah ada target 5 tahun berapa persen, 10 tahun berapa persen, dan
saya selalu sampaikan kita bersyukur, artinya ini bisa juga dicontoh daerah lain di kabupaten kota yang ada di Banten, karena programnya bisa berkesinambungan dan terukur, tepat sasaran juga. Kayak misalkan di Kabupaten Serang itu kan seluruh jalan itu harus betonisasi, gitu ya. Jadi nggak ada jalan yang nggak boleh nggak betonisasi. Jadi jalan kabupaten, jalan desa, semua betonisasi kecuali jalan-jalan lingkungan yang gang-gang itu boleh vaping atau hot mix. Tapi kalau jalan-jalan milik pemerintah kabupaten itu wajib betonisasi dan itu diikuti dengan APBD desa. APBD desa, jalan-jalan desa tuh di Kabupaten Serang betonisasi. Makanya Irfan bisa lihat lah jalan-jalan di Kabupaten Serang kan beton, rata-rata betonisasi. Karena ada implementasi dari Perda itu berarti ya? Iya, implementasi Perda. Karena memang kita lebih dulu sebenarnya Provinsi Banten kan Perda Percepatan Infrastruktur kan lebih dulu dibuat. Lalu di kabupaten kota juga membuat. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Serang, dan mudah-mudahan periode kepala daerah ini selesai, jalan milik kewenangan pemerintah kabupaten sudah selesai. Jadi saya selalu sampaikan juga ke masyarakat, kalau jalan kabupaten jangan khawatir. Kalau memang itu milik pemerintah kabupaten, insya Allah pasti dibangun oleh APBD kabupaten. Karena memang sudah jelas target, sasaran dan lain sebagainya itu udah ada. Bang, tadi aspirasi banyak yang disampaikan ke Abang begitu ya, tapi keterbatasan kewenangan kan, karena sebagai Dewan Provinsi Banten, sisi lain banyak aspirasi yang ternyata itu menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang. Nah, bagaimana agar aspirasi masyarakat ini tetap terakomodir oleh pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi ini? Apa yang dilakukan oleh Abang? Kan setiap tahun itu kita di setiap masa reses itu kan ada reses dengan pemerintah Kabupaten Serang. Oke. Di dalam reses dengan pemerintah Kabupaten Serang itu tentu aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kita sampaikan ke mereka. Lalu ketika kita reses, ketika kami mengundang kepala desa, aparatur desa, ya tentu saya juga meminta pemerintah desa untuk mencatat yang menjadi aspirasi mereka. Nah, ketika menjadi domainnya pemerintah provinsi, ya misalkan ada jalan-jalan lingkungan yang bisa dibangun oleh pemerintah provinsi, lalu juga ada sarana prasarana lainnya gitu kan, itu kita kita perjuangkan di pemerintah provinsi tentunya. Bahkan juga kita kemarin berkomitmen dengan kepala daerah ya, PJ Gubernur, kita tingkatkan bantuan keuangan ke pemerintah desa yang tadinya 60 juta kan, insya Allah 2024 kan 100 juta. Artinya itu bisa membantu, mudah-mudahan minimal mengurangi beban untuk sarana dan prasarana perkantoran di desa. Tapi saya juga menyelipkan itu, saya memohon ke PC dan OPD terkait dibuat cuklak-cuknisnya itu ada juga tuh untuk honor kader posyandu, karena memang belum ada perhatian dari pemerintah provinsi. Lalu juga yang sering menjadi aspirasi masyarakat itu honor guru ngaji. Ya, kalau mungkin di kabupaten kota lain kan ada tuh, kayak dulu di Serang, di Lebak kan ada tuh honor untuk guru-guru ngaji setahun sekali kan. Ada yang sebulan sekali, Kartu Serang kalau nggak salah tuh. Nah, kita pengen tuh, kenapa nggak dibuat cuklak-cuknis melalui bantuan keuangan itu? Jadi spesifik, mana dianggarkan misalkan 10% untuk honor guru ngaji, 10% untuk honor kader posyandu, gitu kan? Sisanya untuk sarana dan prasarana lainnya. Nah, kalau memang nanti belum mencukupi, ya kita sepakati nanti tahun depan kita tingkatkan kembali. Karena memang kalau kita memberikan honor itu secara langsung dari APBD provinsi tidak boleh. Ada aturan yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau bentuknya adalah bantuan keuangan, tetapi di dalam bantuan keuangan itu kita buat cuklak-cuknisnya, maka boleh ya melalui APBD desa itu, gitu kan. Selain APBD desanya kan juga sudah ada bantuan dari pemerintah pusat kan. Dan itu sudah disampaikan ke pemerintah provinsi Banten? Saya sudah sampaikan ke OPD terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena kan bantuan keuangan ke desa itu kan melalui mereka. Bahkan
di paripurna pun kalau kita diberikan kesempatan akan saya sampaikan juga. Karena ini penting sekali. Sering ketika kita reses tuh banyak ustadz, ketua DKM, musola, masjid, Pak, mana perhatian dari pemerintah provinsi? Kok selama ini yang dibantu itu kan selama ini kan hanya pondok pesantren, masjid gitu, tapi honor-honor guru ngaji di kampung gitu ya. Kampung tuh jarang sekali tersentuh. Kalau Abang melihat seberapa pentingkah teman-teman, ustadz di kampung guru ngaji untuk diperhatikan ini, Bang? Oh, sangat penting sekali. Itu kan membangun akhlak dan moral bangsa ya, masyarakat kita. Karena kultur masyarakat Banten ini kan kulturnya kan agamis. Kan kita terkenal dengan sejuta ulama, sejuta santri. Jangan sampai itu hanya slogan saja. Kalau kita memang dianggap pemerintah ini adalah pro dengan kiai, ustadz, dengan sebutan Banten sebagai kota santri gitu kan, ya harusnya kita perhatikan juga. Kan kita sudah ada perda pondok pesantren, ya kita juga harus ada regulasi aturan untuk membantu guru-guru ngaji, madrasah diniyah dan lain sebagainya, ya, karena mereka ujung tombak membangun akhlak dan moral. Kan kita tahu selama ini bagaimana perkelahian pelajar. Sekarang perkelahian pelajar itu bukan lagi bawa sabuk, ya, udah pakainya parang, golok gitu kan. Wah, ini udah akhlaknya udah nggak udah nggak bagus gitu. Maka membangun moral, akhlak di masyarakat kita ini penting. Nah, tentu ustadz dan guru ngaji ini perlu juga kita perhatikan, karena memang selama ini Irfan dulu 10 tahun yang lalu misalkan kita ngaji, saya ngaji di kampung, penghargaan kita sama ustadz yang ngajarin kita ngaji itu hanya bawa minyak klotok, karena waktu itu belum ada listrik. Kita bantu minyaknya gitu, atau kita punya beras, bawain beras, ya kan? Mereka nggak tanpa pamrih, karena memang mereka emang ikhlas untuk mengajar kita. Tapi kan karena memang kita ini ada pemerintah, kenapa pemerintah nggak memperhatikan tidak itu? Memberikan support begitu. Apalagi sudah ada perda pesantren ya? Nah, pesantren bisa juga regulasinya dibuat melalui Juklak Juknis bantuan keuangan ke desa. Kan nilainya itu cukup fantastis. Kalau secara keseluruhan ratusan miliar. Tapi kalau dibagi-bagi kan hanya 100 juta. Bisa saja nanti ke depan kita tingkatkan kalau memang postur APBD kita semakin meningkat dan semakin membaik. Nah, aspirasi di Dapil itu terus bersuara, Bang, yang salah satunya itu oleh salah satu. Selain juga ketenaga kerjaan. Nah, ini ketenaga kerjaan yang sekarang ada kesehatan, tenaga kerjaan hangat ini, Bang. Di Kabupaten Serang kan teman-teman buruh sudah mulai menyuarakan tuntutan kenaikan UMKM. Gimana menurut Abang? Ya, saya bilang kan teman-teman buruh juga ada wakil ya, melalui Dewan Buruh, Dewan Pengupahan. Dan di dalam Dewan Pengupahan itu kan ada perwakilan buruh, ada perwakilan perusahaan, ada wakil dari pemerintah, iya kan? Nah, tentu Dewan Pengupahan ini kan yang wakil buruh itu kan menyampaikan, ya diperjuangkan aja di situ dulu. Saya sih harapan kami jangan sampai turun ke jalan, ya harapan saya. Kalau memang bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, kenapa mesti kita turun ke jalan dengan demonstrasi yang itu mengganggu lalu lintas, merugikan banyak pihak, gitu, ya. Yang rugi kan perusahaan, lalu lintas jalan dan lain sebagainya kan. Nah, maka adanya Dewan Pengupahan itu harusnya menurut saya itu dimaksimalkan gitu. Dihitung saja kalau di inflasi hari ini bagaimana, laju pertumbuhan ekonominya bagaimana, kelayakan, kemampuan perusahaan untuk membayar upah bagaimana, kan ada perhitungan-perhitungannya. Selama itu rasional dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kenapa tidak ditingkatkan kembali? Karena memang kehidupan ekonomi sekarang kan semakin sulit. Semakin sulit ya. Iya. Jadi mungkin bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat. pokok masyarakat yang hari ini. Di Komisi 5 sering membahas soal ketika kami rakor dengan OPD terkait, tentu
hal itu kita bahas, gitu. Jadi kita selain membahas dengan OPD terkait, kita juga sering menerima audiensi dengan beberapa pihak dari buruh maupun perusahaan. Karena soal ketenaga kerjaan tidak hanya soal upah, Bang ya. Iya. Soal ketersediaan tenaga kerja juga sekarang. Ya, jadi jangan sampai juga kita meningkatkan upah buruh, tetapi perusahaan nggak mampu untuk membayar, akhirnya gulung tikar, pindah ke tempat lain. Jangan juga seperti itu. Menyusut juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Iya, hari ini kan transparansi lapangan pekerjaan pun juga semakin berkurang. Iya kan? Banyak lowongan pekerjaan yang tidak disampaikan ke pemerintah juga. Terbuka itu harusnya dipublikasikan begitu, Bang ya? Oh, iya dong. Ada kalau memang pekerjaan, dia ada di Provinsi Banten, sudah sepatutnya dia koordinasi dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ketika setiap ada lowongan itu, sampaikan ke Disnaker terkait. Ya, buka secara terbuka, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan, yang ada fitnah kan, ada masuk kerja di perusahaan ini sekian puluh juta, sekian puluh juta, ini kan jadi bola panas, bola liar di masyarakat, ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka saya beberapa bulan, 1 tahun yang lalu kan saya pernah sidak itu, saya bilang sudah sepatutnya perusahaan itu transparan di dalam membuka lowongan pekerjaan. Rekrutmen itu jangan hanya yang disampaikan ke pemerintah itu formasinya yang tidak digemari oleh masyarakat. Contoh misalkan S1 di bidang tertentu gitu. Padahal ada lowongan misalkan SLTA atau SMK. Nah ini nggak disampaikan. Yang disampaikannya ini yang keahlian khusus misalkan begitu. Nah harusnya mau pekerja kasar, mau yang punya skill, sampaikan saja semuanya, baru namanya transparansi. Atau jangan-jangan karena tertutup itulah kemudian akhirnya banyak yang mengasumsikan calo-calo tenaga kerja. Ya itu, makanya kan dinamika di masyarakatnya kan banyak yang berpikir seperti itu, dan itu memang sering terjadi, tapi sulit untuk dibuktikan gitu. Makanya membuktikan percaloan tenaga kerjaan itu sulit, ya. Jadi harus ada kemauan juga dari masyarakat. Kan kami ini mata pemerintah ini kan sedikit, apalagi anggota DPRD. DPRD kan hanya 85 orang. Jadi harusnya teman-teman di bawah nih masyarakat nih, kalau memang ada pungli-pungli begitu laporkan, rekam, videokan, laporkan ke pemerintah. Biar langsung diproses lah begitu kira-kira ya? Iya dong, biar ada efek jerah. Atau jangan-jangan juga Bang, karena ini mekanismenya tidak tertib begitu ya, perusahaan dalam konteks perusahaan tertentu mungkin begitu ya, ini menjadi salah satu penyumbang jumlah pengangguran di Provinsi Banten yang tertinggi se-Indonesia gitu. Ya, Banten ini kan unik ya. Di satu sisi orang di luar Banten itu taunya Banten itu kota industri. Ya kan? Di sisi lain, jumlah pengangguran terbesar di Indonesia adalah Provinsi Banten. Tertinggi sana. Tertinggi. Kadang-kadang tukar posisi. Tukar posisi dengan Jawa Barat. Jawa Barat pertama, Banten kedua. Banten kedua, Jawa Barat pertama. Gitu. Selalu tukar posisi. Sekarang jumlah industri yang ada di Indonesia kan yang paling banyak Jawa Barat. Banten. Ya, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kan? Di Pulau Jawa ini kan industri padat karya, padat modal, industri kecil, UMKM kan tumbuh, berkembang di sini. Artinya kalau dirasionalkan dengan keadaan sekarang itu sebenarnya tidak agak menimbulkan tanda besar ya? Iya, kita kan menurut data itu kan ada lebih kurang kan ada hampir 17.000 perusahaan kan, di Banten dari kecil sampai besar. Ya ini kan menarik gitu. Kenapa malah justru jumlah pengangguran kita itu tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, penyumbang angka pengangguran salah satu yang terbesar itu adalah lulusan SMK. Ya, nah ini maka saya selalu sampaikan ke pemerintah, jangan kita membuka sekolah tapi tujuannya nggak jelas. Jadi kalau misalkan SMK itu harusnya membuka SMK yang industrinya ada di Provinsi Banten. Jurusannya begitu. Jurusannya contoh misalkan di Keragilan itu ada yang namanya SMK negeri milik pemerintah provinsi.
Di Kibin ada SMK negeri. Kenapa di sana nggak buat kejuruannya itu sekolah SMK pengolahan kertas? Atau di Kibin itu dibuat SMK-nya itu pengolahan alas kaki, karena banyak pabrik sepatu, gitu kan? Nah, justru lowongan pekerjaan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan kertas yang ada di Keragilan, Indah Kiat, Nikomas, PWI dan lain sebagainya itu dari luar. Kertas banyak lulusannya itu diambil dari Bandung, dari Malang, sesuai dengan jurusannya. Nah, di kitanya nggak ada. Harusnya di Keragilan itu dibuka dong lowongannya. Jangan jurusan komputer misalkan, yang sebenarnya tidak dibutuhkan, yang nggak dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi membuka jurusan itu yang dibutuhkan oleh perusahaan, atau sekalian yang bisa membuka UMKM sendiri, gitu kan, membuka usaha sendiri, bengkel dan lain sebagainya. Harusnya begitu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Cilegon, buka dong SMK kejuruannya itu kimia misalkan, atau baja, industri baja. Jadi disesuaikan dengan lokasi yang ada gitu. Sehingga ketika mereka lulus ya memang sudah tersedia. Iya, kalau di Anyer, Cinangka, Labuan, pariwisata misalkan begitu. Pertanian, kehutanan. Jadi disesuaikan dengan daerah yang ada di sekitarnya. Ini sebenarnya untuk mewujudkan itu perlu nggak sih Bang mengharmonisasikan antara program pemerintah dalam Disnaker begitu ya dengan pihak swasta tadi, perusahaan, untuk menciptakan SDM yang memang siap untuk ditempatkan di perusahaan itu. Sebenarnya selama ini sudah dilakukan itu, walaupun memang belum maksimal. Saya kira memang kita harus kesampingkan ego di masing-masing OPD. Ya, jadi karena segala sesuatu itu nggak bisa diselesaikan sendiri, harus butuh teamwork, kerjasama yang baik, gitu ya, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik. Karena berbicara ketenaga kerjaan itu adanya di dinas ketenaga kerjaan, berbicara pendidikan itu adanya di dinas pendidikan, begitu kan? Begitupun juga OPD lain. Jadi harusnya dibangun harmonisasi itu, koordinasi itu dibangun dari dinas ketenaga kerjaan sampaikan ke dinas pendidikan. Apa sih yang dibutuhkan oleh industri yang ada di provinsi Banten? Kan begitu harusnya. Kayak sekarang ada pabrik minyak sayur salah satu terbesar di Indonesia, baru PT Wilmar itu udah lama dong, ya kan? Kenapa nggak ada kerjasama? Kira-kira jurusan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, gitu kan? Harusnya begitu, gitu. Jadi supaya ini salah satu minimal mengurangi dampak pengangguran. Jadi jumlah lulusan SMK itu bukan penyumbang pengangguran terbesar lagi di Banten, gitu. Salah satunya itu. Dengan adanya problem dan mungkin kalau saya boleh simpulkan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta mungkin masih tersumbat ya Bang ya, belum begitu bagus lah begitu. Ya kita nggak tahu karena kami nggak pernah diundang untuk melakukan koordinasi itu. Saya selalu pernah memprakarsai hal itu. Kenapa nggak diundang? Kalau misalkan kita undang seluruh industri yang ada di Banten kan tempatnya nggak cukup. Kita bagi aja, misalkan hari ini kita Kabupaten Serang dulu, undang seluruh perusahaan yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Serang Timur. Kita minta masukan, saran, keterbukaan dari mereka. Kita bersama pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas ketenaga kerjaan, badan penanaman modal dan lain-lain sebagainya. Kita duduk bersama, gitu. Jadi segala sesuatu itu insya Allah bisa kita selesaikan. Kalau dilakukan secara bersama-sama begitu. Iya. Jadi jangan ada ego-ego lagi, sektoral, OPD dan lain sebagainya. Kalau di APBD 2024 ini kira-kira apa yang paling krusial perlu dilakukan oleh Pemprov Banten dalam hal tadi menangani soal ketenagakerjaan itu? Ya tentu kan nggak bisa kita semua mengandalkan industri yang ada di Provinsi Banten. Maka perlu ditingkatkan UMKM, koperasi, pariwisata dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu
bisa mengurangi pengangguran di Banten kan. Bukan hanya kita kerja di pabrik maka kita nggak dibilang nganggur gitu kan. Nah, harusnya potensi-potensi yang ada itu di bidang pertanian misalkan, kan sekarang di masyarakat kita itu tabu ketika anak muda itu bertani, misalkan begitu kan. Rata-rata yang bertani itu di atas usia 50 tahun, yang sebenarnya sudah nggak produktif. Nah, coba kalau Irfan yang bertani, lebih kuat tenaganya ya? Ya satu lebih kuat, inovasinya lebih ada, ya semangatnya juga lebih tinggi gitu kan. Kan banyak sekarang contoh-contoh pengusaha-pengusaha muda di bidang pertanian di Yogyakarta, di Semarang, di mana-mana lah, di Sumatera. Kenapa nggak kita tingkatkan itu wilayah-wilayah misalkan Pandeglang, Lebak yang masih asri untuk pertanian, perkebunan, ya kan? Kenapa kita nggak buat inovasi seperti itu? Kita tingkatkan kebutuhan-kebutuhan anggarannya di bidang itu, gitu kan? Lalu juga di sektor wisata, kita kan potensinya luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengelola sektor wisata itu. Kalau di Bali misalkan, di Lombok, masyarakat Bali Lombok itu tinggal kemauannya aja, dia bisa mau kerja, dia bisa jadi guide, bisa jadi apapun lah dia, ya kan? Nah kalau di Banten, guide ini mungkin nggak laku juga, karena memang sektor pariwisatanya belum dikelola dengan baik, ya kan? Nah maka ini harus kerjasama, membangun koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, pusat, dan juga kabupaten kota, gitu. Dalam menciptakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, kebutuhan lingkungan, ya, industri, pariwisata dan lain-lain sebagainya. Begitu juga UMKM, kan banyak UMKM kita. Kalau Kota Serang ada yang namanya sate bandeng, terkenal kan? Itu khas Kota Serang, khas Kota Serang. Tapi kan nggak bisa dibawa ke Papua, nggak bisa dibawa ke Kalimantan, bau. Dia sehari 2 hari udah nggak bisa dimakan. Bagaimana supaya seperti kayak misalkan rendang bisa sebulan, gitu kan? Nah, jadi packaging dan kemasannya harus dibuat juga. Kalau Pandeglang, industri melinjo, emping, dan lain sebagainya, ya kan? Kenapa dibuat emping rasa coklat misalnya, begitu kan? Bervariasi rasa begitu ya? Iya, variasi rasa dan lain sebagainya. Ya, dulu di Lampung itu terkenal dengan daerah pisang, ya kan? Banyak pisang itu dikirim ke Jakarta. Sekarang Lampung udah mulai pintar, dia bikin pisang coklat, keripik pisang coklat dan sebagainya. Itu jadi industri modernisasi makanan. Iya, yang potensial menghasilkan rupiah kan. Baik Bang, masih banyak sepertinya persoalan yang perlu didorong oleh Abang agar kebijakannya mengarah pada nilai kesejahteraan masyarakat begitu ya. Dan sudah puluhan tahun menjadi anggota dewan, semoga di 2024 sukses kembali. Amin. Atau memang mau nyalon bupati Bang? Ya kita lihat. Oke, Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Terus saksikan podcast Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.